Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum? Bertemu lagi dengan kami, channel Aisyah Chong. Kali ini kami akan membahas tentang antara perbedaan bahasa Arab antara bahasa Arab Fusha dan bahasa Arab Ammiyah. Nah, teman-teman yang lagi menonton channel kami, ya, bahasa Arab itu di negerinya sendiri, ya, orang Arab itu menggunakan kesehariannya itu berbahasa Arab yang Amiyah, ya, yang Amiyah, atau kita biasa menyebutnya itu bahasa Arab pasaran. Dan sementara untuk para santri-santri yang ada di Indonesia, ya, yang belajar bahasa Arab di sebuah pondok ataupun di sekolah Islami, itu biasa belajar bahasa Arab yang fusha, ya, fusha. Nah, apakah eh, jadi pertanyaannya, ya, apakah nanti bahasa Arab fusha yang kita pelajari itu berguna nantinya jika kita pergi ke negeri Arab, ya, karena mengingat orang Arab sendiri ternyata menggunakan bahasa Arab yang amiyah. Tapi teman-teman, ya, walaupun bahasa Arab amiyah mereka gunakan, tetap saja bahasanya itu nggak jauh-jauh beda, ya. Mungkin kita yang sudah belajar bahasa Arab Fusha dari pondok, ya, dari sekolah-sekolah Islami, eh, bisa mengerti walaupun tidak langsung mengerti, ya, misalnya, ya. Jadi walaupun bahasa Arabnya itu nggak sesuai kaidah seperti yang kita pelajari di pondok, tapi kita tetap bisa memahami walaupun sedikit, ya. Tapi mungkin nggak lama dari itu kita tinggal di sana, kita bisa akan mudah memahami bahasa yang mereka gunakan. Nah, di sini saya tuliskan yang sederhana dulu, ya. Perbedaan antara bahasa Arab Amiyah dan bahasa Arab Fusha, ya. Di situ judulnya Fusha vs Amiyah. Nah, ini teman-teman, ya. Kita akan bahas, ya, apa sih perbedaan antara bahasa Arab Fusha dan bahasa Arab Amiyah. Nah, tentunya teman-teman, ya, bahasa Arab Fusha ini rujukannya Al-Qur'an, ya, teman-teman, ya. Jadi jika kita belajar bahasa Arab Fusha, akan mudah kita akan memahami Al-Qur'an dengan benar. Beda dengan orang yang belajarnya bahasa Arab Amiyah, ya. Jika disuruh memahami Al-Qur'an, mungkin kaidahnya akan salah-salah, ya, akan tidak sesuai dengan kaidah yang ada dalam Al-Qur'an. Jadi nggak apa-apa belajar bahasa Arab Fusha, justru alhamdulillah, ya, karena memang sebagian besar kita orang yang non Arab, ya, belajar bahasa Arab itu fungsinya adalah untuk memahami Al-Qur'an dan Sunnah, gitu, ya. Walaupun kita belum berkesempatan, ya, untuk menginjak tanah Arab, mungkin, ya, Allah kasih rezeki kita bisa umroh, bisa haji, ya, mungkin bisa terpakai bahasa kita, bahasa yang kita pelajari, walaupun tidak banyak, ya, tapi yang jelas apa yang telah kita pelajari, bahasa Arab Fusha yang kita pelajari di pondok, di sekolah Islami, insya Allah berguna untuk kita memahami Al-Quran, ya, dan Sunnah. Nah, teman-teman, di sana sudah saya tuliskan, ya, itu ada inisial fa sama ain, itu maksudnya fa itu fusha, ain itu amiyah, ya. Nah, di situ ada dua contoh, ya, cara menanyakan nama dalam bahasa Arab, ya, yang biasa kita pelajari di sekolah-sekolah kita, ya. Kita biasanya kalau menanyakan nama itu bahas mas muka, ya. Biasa kita pakai adalah mas muka, ya. Atau perempuan mas muki, ya. Itu yang biasa kita pakai di pondok-pondok. Nah, ya. Apakah berbeda dengan yang dipakai orang Arab sendiri? Ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwasanya orang Arab, ya, kebanyakan dari mereka itu menggunakan bahasa Arab Amiyah, ya, daripada menggunakan bahasa Arab Fusha. Palingan kalaupun mereka menggunakan bahasa Arab Fusha itu mungkin di tingkat-tingkat pemerintahan, ya, ketika mereka ada acara formal, mungkin baru mereka menggunakan bahasa Arab Fusha.
Mungkin kalau mau disamain sama bahasa kita, ketika bahasa Indonesia sama bahasa bahasa sehari-hari kita ya, beda ya. Biasanya bahasa Indonesia dipakai ketika acara resmi ya, dan bahasa Arab biasa, bahasa Indonesia biasa ya kita pakai sehari-hari yang bisa kita lakukan ya. Nah, ya, masmuka, masmuki. Biasanya kita pelajari ya. Nah, kalau yang amiyah teman-teman, ini nih. Ish, ismak, ya. Ish, ismak. Ish itu artinya apa? Ishmak artinya namamu. Nah, kita lihat di sini. Ya, mereka banyak mematkan huruf. Ish, ismak. Kalau dibaca cepat, ish, ismak, ya. Ish, ismak itu bacanya ya. Ish, ismak artinya siapa namamu, ya. Bedanya sedikit teman-teman, bedanya sedikit sekali ya. Cuman ya saya kira orang-orang pondok yang punya guru dari luar negeri, yang punya guru dari Arab, mereka biasa menyebutkan ish ya. Itu artinya ma ya kalau bahasa bahasa fushahnya ya. Jadi ish ishmak artinya siapa namamu. Nah, bedanya kaidah yang amiyah gunakan ya, bahasa Arab yang amiyah, ya nih. Maksudnya di sini kan dhamma ya. Kenapa mereka bikinnya fathah? Gitu ya. Kemudian mereka matkan di sini ya. Ishmak. Oke lah kalau dimatkan bisa lah kalau kita bikin lagi ini ya. Tapi yang di sini nih yang saya nggak terima ya. Ternyata mereka fathain ya. Kemudian untuk yang perempuan ishmik. Nah, di sini bikin kasroh ya. Jadi kasroh. Nah, ini nih bedanya ya, bedanya bahasa Arab amiyah sama fusha. Ya, di sini jelas ya, semuanya doma tuh, nggak berubah ya. Cuman yang di sini aja nih, yang di ujungnya ini kalau dia menunjukkan dia laki-laki dia k, kalau yang perempuan ki. Kalau justru kalau yang amiyah ya, ismak dia menunjukkan dia laki-lakinya itu lihatnya dari sini teman-teman, sebelum dari kafnya ya, mak. Yang tadinya kalau pusa itu muk, ya ini jadi mak. Dan beda kalau untuk perempuan ismik, justru yang menunjukkan dia itu perempuannya ketika di mimnya. Ya, di mimnya. Karena mereka mengkasroh mematkan huruf terakhir ya. Jadi mereka mundurkan ya, mundurkan tanda ini ya, tanda gendernya ke belakang, ke huruf belakangnya. Jadi di sini imbasnya ke mim ya. Ishmak, ishmik ya. Bisa dipahami teman-teman ya. Saya kira nggak terlalu jauh ya perubahannya ya. Kalau kita saya rasa juga kalau seandainya teman-teman pergi ke Arab menggunakan bahasa ini pun mereka paham ya, insya Allah paham. Walaupun mereka akan kedengaran kayak orang daerah diajak ngomong bahasa Indonesia, pasti mereka akan tanggapannya agak aneh gitu kan ya, biasa itu ya. Nah, kalau yang untuk menanyakan kabar teman-teman ya, sama ya, kaifa haluk sama kaifa haluki ya, kaifa haluka sama kaifa haluki. Yang ini bahasa fusha ya, bahasa yang biasa kita gunakan di pondok-pondok ya, di sekolah Islami. Nah, bagaimana mereka bahasa amiyahnya? Bahasa amiyah nggak jauh ya teman-teman ya. Karena mereka mematkan huruf huruf terakhir ya. Jadinya mereka imbasnya ke huruf sebelumnya. Seperti yang saya bilang tadi yang ini ya. Jadi kaifa halak ya, kaifa halik. Nah, yang jadi jadi dhamma huruf sebelum kaf. Ya, yang tadinya harusnya kaifa haluk, di sini mesti harusnya dhamma ya. Dhamma di sini ya. Nah, di sini mestinya dhamma semua. Cuman karena mereka mematkan huruf terakhir alhasil untuk menandai dianya pertanyaan untuk laki-laki atau perempuan, maka mereka imbasnya ke huruf sebelum terakhir ya, huruf lam jadinya di sini. Kalau di sini tadi huruf mim. Jadinya kaifa halak, kaifa halik. Nah, ini yang biasa mereka gunakan ya. Ataupun mereka juga suka menggunakan singkatan aja ya. Ya, biasanya kalau mereka menanyakan kabar nih, kalau teman-teman pergi ini kaifak gitu aja ya.
kaifak. Kaifak. Nih, artinya nih apa kabarmu juga artinya. Kalau perempuan kaifik. Kai kaifik. Nah, ya. Artinya sama-sama menanyakan kabar ya. Ini singkatan ya. Jadi artinya itu menanyakan kabar juga seperti yang seperti atas ya. Cuman ini singkatan. Nah, sama juga kaidahnya juga mereka karena apa namanya mengematkan huruf terakhir, mereka alhasil imbas dari apa namanya ciri untuk dia itu laki-laki atau perempuan di huruf sebelum terakhir yaitu fa, yang tadi lam, yang ini la. Nah, saya kira nggak susah memahaminya ya, nggak jauh beda. Insya Allah jika antum berkesempatan ya menginjak tanah Arab, bisa pergi karena umroh atau bisa melanjutkan studi di situ, saya kira nggak akan susah untuk antum memahami bahasa Amiyah ya, dan jangan juga terlalu memikirkan nantinya datang ke sana ternyata saya nggak ada guna belajar bahasa Fusha. Jangan juga begitu ya teman-teman. Bahasa Fusha adalah bahasa Al-Quran yang dimana jika kita pelajari ini sama saja kita mempelajari apa namanya menjaga apa namanya pelajaran Al-Quran ya, menjaga apa namanya Al-Quran ya, karena ini pelajaran Fusha ini pelajaran yang kita pelajaran yang digunakan oleh bahasanya Al-Quran. Jadi enggak tetap apa namanya berguna insya Allah ya. Jika pun enggak apa namanya enggak nantinya enggak terpakai di Arab, tapi insya Allah terpakai dalam kehidupan kita ya sehari-hari insya Allah ya. Mungkin demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika teman-teman yang baru bergabung silakan, jika berkenan di subscribe apa namanya. Semoga bermanfaat pembelajaran yang saya sampaikan ini. Sekian, syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.